Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, Dia masih selalu memelihara hidup kita. Terutama hari ini saya percaya saudara bersukacita karena ini adalah hari Jumat. Ada banyak orang yang sukacitanya berubah bila memasuki hari Jumat. Makanya ada istilah Thank God it's Friday. Saudara, saya percaya anak-anak Tuhan tidak boleh memiliki sikap hati seperti ini. Setiap hari bagi anak-anak Tuhan adalah pemberian yang Tuhan berikan. Apakah itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua hari-hari itu Tuhan yang sudah memberikannya untuk kita. Karena itu kita harus menikmatinya di dalam Tuhan. Dan di hari terakhir di minggu ini dalam hari pekerjaan kita mau kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat sepanjang malam di dalam naungan Tuhan. Sangat baik bila kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan renungan malam hari ini diambil dari ayat yang tidak terlalu panjang, masih dari surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang menggembalakan di Efesus. Ayat ini berbunyi demikian, 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi, di dalam ayat ini kata ibadah muncul kembali, yang kembali mengingatkan kita bahwa anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kekudusan, dalam kesalehan. Inilah kata ibadah yang sering digunakan Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius. Ayat ini ada dalam perikop yang berjudul Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Jadi kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita harus expect aniaya. Kita harus expect orang-orang dunia yang tidak menerima Injil akan membenci kita. Justru kalau orang dunia tidak membenci kita, ada pertanyaan besar, mungkin hidup kita begitu-begitu saja, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Alasannya mereka membenci kita karena mereka melihat hidup kita penuh ketaatan, penuh kekudusan, sehingga membuat mereka merasa tertuduh. Sehingga kita seringkali dibenci karena iman kita. Nah, Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius agar ia terus mengikuti ajaran Paulus yang sudah diberikan kepadanya. Dalam ayat 10 dinyatakan hal ini, agar Timotius mengikuti cara hidup Paulus, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunan Paulus. Bahkan di ayat 11 Paulus mengingatkan kembali bagaimana Timotius telah mengikuti teladan Paulus dan menderita bersama Paulus di Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Inilah yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Di dalam ayat 12 ditekankan, setiap orang yang mau hidup dalam kekudusan dan kebenaran, hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam Yesus, harus siap menderita aniaya. Mungkin renungan ini sedikit tidak menyenangkan untuk kita dengar, tetapi inilah kenyataannya. Kalau saudara sudah mendeklarasikan diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara harus siap mati bagi Tuhan. Bukan hanya hidup untuk Tuhan, tapi mati untuk Tuhan. Mempertaruhkan iman percaya kita, apapun yang terjadi, termasuk kematian. Tuhan Yesus sendiri pun dalam kitab Injil banyak mengingatkan murid-muridnya dan setiap kita orang percaya bahwa anak-anak Tuhan akan menderita aniaya. Mengapa? Karena guru kita pun Tuhan Yesus sudah dibenci dan dianiaya bahkan mati karena iman dan karyanya bagi kita. Maka kita pun anak-anaknya harus siap menderita sama seperti guru kita. Karena itu bila saudara saat ini mengalami tekanan, aniaya, penderitaan karena iman percaya kita, jangan undur. Jangan gantikan Tuhan Yesus dengan apapun juga, termasuk dengan kematian. Ada banyak orang yang menggantikan Yesus hanya dengan jodoh, pekerjaan, promosi, uang,
kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, bahkan kematian pun tidak boleh menghilangkan dan menghapuskan iman kita dan menggantikan iman kita kepada Kristus. Dan bagi kita yang mungkin saat ini sedang teraniaya, tetaplah kuat. Tuhan Yesus ada beserta kita, dan sekalipun kita harus mati untuk Kristus, kita akan menerima mahkota kekal selama-lamanya. Yesus pernah berkata, untuk apa kita memiliki semua ini, dunia ini, kalau kita kehilangan nyawa kita. Lebih baik kita mati untuk Kristus daripada kita mati untuk hal-hal yang tidak baik. Lebih baik kita mati untuk Kristus daripada kita hidup tapi akhirnya binasa di neraka kekal. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, memberikan kita courage dan motivasi untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan, aniaya, mungkin sakit penyakit, kesulitan hidup menerpa kita, kita tetap percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kiranya pesan firman Tuhan dalam renungan malam ini menguatkan kita semua dan mengingatkan kita semua akan status kita di dalam Tuhan yang tetap harus setia. Selamat malam, selamat tidur, selamat beristirahat. Ingat selalu Tuhan mengasihi saudara. Jaga Israel, Tuhan kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ia memberkati kita sekalipun kita sedang beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.